Kalimantan Selatan, terenggiling di era 1960 hingga 1980-an, memiliki nilai mistis bahkan dianggap sebagai jelmaan setan atau hantu. Akibatnya, hewan ini tidak ada yang berani memakan, apalagi menangkap. Sedikit berbeda di pedalaman Kalimantan, keberadaan hewan ini dianggap sebagai kurang baik yang menyebabkannya diburu dan ditangkap untuk dimusnahkan, kemudian dibakar, agar roh jahat yang ada dalam tubuhnya musnah dan tidak mengganggu manusia. Tapi terkadang, pangolin yang dimasukkan dalam karung tiba-tiba saja menghilang. Hal ini yang menyebabkan di era tersebut keberadaan terenggiling cukup terpelihara. Meski zaman telah kian maju, namun ada saja kejadian yang dianggap ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang di luar nalar manusia. Salah satunya adalah keberadaan hewan jadi-jadian yang terkadang dikaitkan dengan adanya kasus kehilangan uang yang misterius. Di Jombang, Jawa Timur, tertangkap seekor kelelawar aneh. Penangkapan hewan malam itu sontak membuat para warga geger, karena mereka meyakini kelelawar tersebut dianggap hewan jadi-jadian. Kelelawar tersebut dianggap sebagai hewan pesugihan karena memiliki warna tak sama seperti kelelawar pada umumnya. Mereka menganggap cara terbang kelelawar tersebut seperti mengendap-endap dan kakinya pun konon seperti manusia. Apalagi kelelawar ini seringkali berkeliaran di rumah warga. Warga mengaku sering kehilangan uang serta beras. Warga pun semakin yakin bahwa kelelawar ini adalah hewan jadi-jadian yang diperintahkan pemiliknya untuk mencuri harta warga. Berikutnya adalah penangkapan seekor kucing yang diduga hewan jadi-jadian di Kampung Wonoclo, Surabaya, Jawa Timur. Kucing ini dianggap bukan hewan biasa karena fisiknya yang aneh. Tubuhnya tanpa bulu dan ekornya mirip tikus. Ditambah warnanya yang hitam. Awalnya kucing yang ditemukan oleh seorang warga itu tengah memasuki pekarangan rumahnya. Melihat bentuk yang tak lazim, dia pun segera menangkapnya. Warga yang berdatangan pun meyakini bahwa kucing hitam ini adalah kucing jadi-jadian. Seekor kupu-kupu yang ditangkap warga di Probolinggo, Jawa Timur juga dianggap sebagai hewan jadi-jadian. Penangkapan kupu-kupu ini membuat warga senang dan lega. Pasalnya, warga menganggap kupu-kupu ini merupakan media pesugihan bagi pemiliknya. Warga juga kerap mengaku sering kehilangan uang secara misterius. Kecurigaan akan hewan ini adalah jadi-jadian semakin menguat saat mendapati kupu-kupu yang diletakkan di dalam toples menghilang tanpa jejak. Peristiwa penangkapan hewan jadi-jadian lainnya juga pernah terjadi di Desa Kedondong, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Seekor anjing yang diduga hewan jadi-jadian ditangkap warga karena meneror desa mereka. Setelah dilumpuhkan, warga semakin heran mendapati anjing tersebut mengeluarkan air mata ketika ditaburi garam. Warga meyakini garam tersebut ditaburkan untuk memunculkan wujud asli anjing. Sebulan sebelumnya, mereka diresahkan oleh isu adanya makhluk jadi-jadian yang mengganggu ketenangan desa. Seorang warga Panjang, Pekalongan, Jawa Tengah menemukan seekor lele raksasa. Warga meyakini lele ini merupakan hewan jadi-jadian. Lele berukuran panjang 75 cm dan berat 6 kg ini ditemukan oleh seorang warga tanpa sengaja di rawa belakang rumahnya. Selain ukurannya yang terbilang besar, lele ini memiliki sirip yang bercabang dua dan matanya seperti bola mata manusia. Bahkan matanya bisa berkedip. Keanehan lele ini menarik perhatian warga sekitar. Ada yang berdecak kagum, namun tak sedikit yang takut dan tak berani memegang lele berukuran jumbo tersebut. Mereka khawatir akan berpengaruh buruk pada kehidupan mereka. Sang penemu yakin bahwa lele ini adalah penunggu rawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi
dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Terlepas dari benar tidaknya fenomena kemunculan beberapa jenis hewan yang dianggap sebagai jelmaan setan itu, yang pasti setan atau jin memang memiliki kemampuan untuk beralih rupa menjadi makhluk wadah seperti manusia atau hewan. Banyak keterangan dalam hadis Nabi yang menyatakan bahwa setan atau jin bisa menjelma menjadi hewan. Misalnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah yang menyatakan bahwa setan dapat beralih rupa menjadi seekor anjing berwarna hitam legam dengan 2 bintik putih di atas matanya. Suatu ketika Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk membunuh anjing, dan mereka pun mematuhinya, sehingga ada seorang perempuan yang membawa anjingnya untuk dibunuh. Namun ternyata bukan setiap anjing yang beliau perintahkan untuk dibunuh, tetapi hanya anjing yang berwarna hitam legam dengan 2 titik putih di atas matanya saja. Maka beliau bersabda, "Bunuhlah anjing yang hitam legam dengan 2 titik putih di atas matanya, sebab dia adalah penjelmaan setan." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan bahwa lewatnya anjing hitam di depan orang yang sholat memutuskan sholat orang itu. Rasulullah SAW menjelaskan sebabnya, karena anjing hitam itu setan. Dari hadis inilah Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagian ulama dari mazhab Syafi'i mengharamkan hasil buruan anjing hitam. Adapun Imam Syafi'i, Imam Malik dan mayoritas ulama membolehkannya sebagaimana anjing lainnya, sebab hadis ini sama sekali tidak mengeluarkannya dari keumuman makna anjing. Demikian pula jika anjing hitam minum di bejana, maka bejana itu harus dibersihkan, sebagaimana jika diminum oleh anjing putih. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, sesungguhnya anjing hitam adalah setannya anjing-anjing, dan jin bisa berubah wujud dalam banyak rupa. Demikian pula kucing hitam, sebab hitam merupakan pusat kumpulan kekuatan setan daripada lainnya, dan terdapat panas yang kuat. Imam Ahmad termasuk yang menilai batal sholat seseorang karena lewatnya anjing hitam di depannya, tetapi mayoritas ulama tidak mengatakan demikian. Imam Nawawi menjelaskan, pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i radhiyallahu anhum dan mayoritas atau jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf mengatakan, tidaklah batal sholat karena adanya sesuatu yang lewat, baik yang lewat itu adalah keledai, anjing hitam, wanita, dan tidak pula karena yang lain. Mereka memaknai ungkapan terputusnya sholat dengan maksud sholatnya kurang sempurna lantaran hati menjadi sibuk, bukan bermakna membatalkannya. Selain menjelma menjadi anjing, ada juga keterangan yang menyatakan bahwa setan bisa menjelma menjadi ular lalu menampakkan diri kepada manusia. Karena itu Rasulullah SAW melarang langsung membunuh ular yang muncul di dalam rumah, sebab dikhawatirkan itu merupakan jelmaan jin muslim. Suatu ketika Abu Sa'id menemui Abu Sa'id Al-Khudri di rumahnya. Ketika itu Abu Sa'id sedang sholat, karena itu aku duduk menunggu hingga selesai sholat. Tiba-tiba aku dengar suara gemerisik di lapisan penyangga atap. Tiba-tiba saya melihat seekor ular. Karena itu saya berdiri hendak membunuhnya. Tapi Abu Sa'id memberi isyarat kepadaku agar tetap duduk. Aku pun kembali duduk. Ketika ia telah menyelesaikan sholatnya, dia menunjuk salah satu ruang di rumahnya lalu berkata, "Engkau lihat kamar itu?" Aku menjawab, "Iya." Lalu Abu Sa'id berkata, "Dulu di sini tinggal seorang pemuda baru menikah. Suatu kali kami pergi ke perang Khandaq bersama Rasulullah. Pemuda itu minta izin agar diperbolehkan ikut perang sampai tengah hari. Suatu hari pemuda tersebut minta izin kepada Nabi untuk pulang ke rumah. Nabi SAW berkata, 'Bawalah senjatamu, sebab aku khawatir Bani Quraidah, Yahudi di Madinah mengganggumu.' Pemuda itu mengambil senjatanya lalu pulang. Setiba di rumah dilihatnya istrinya sedang berdiri antara pintu rumah dan pintu halaman. Terdorong oleh rasa cemburu, dia menghambur hendak menikam istrinya dengan tombak. Istrinya berteriak, 'Tahan tombakmu, masuklah dan lihatlah apa yang menyebabkan aku keluar rumah.' Pemuda itu pun masuk ke rumah dan dilihatnya
ada seekor ular besar melingkar di tempat tidurnya. Dia membidik tombaknya ke arah ular itu dan mengenainya. Dia keluar rumah dan membiarkan ular itu di dalam kamar. Tiba-tiba ular itu menyerangnya dan membelitnya. Mereka bergulat entah siapa yang mati lebih dulu. Kami lalu menghadap Rasulullah dan menceritakan kejadian pemuda itu. Kami mohon kepada beliau, "Ya Rasulullah, mohonlah kepada Allah agar dia bisa tetap hidup bersama kita." Nabi SAW bersabda, "Sebaiknya kalian memohonkan ampunan kepada Allah untuk dia. Sesungguhnya di Madinah ini ada segolongan jin yang telah masuk Islam. Jika kalian melihat satu dari mereka, maka mintalah kepada mereka untuk keluar dalam jangka waktu 3 hari. Jika ia tetap menampakkan diri kepada kalian setelah itu, maka bunuhlah ia, karena sesungguhnya dia itu setan." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya bagi rumah ini terdapat awamir, penghuni. Jika kalian melihat sesuatu darinya, maka biarkanlah sampai 3 hari. Jika dia masih ada lebih 3 hari, maka bunuhlah, karena dia kafir." Hadis riwayat Muslim. Demikianlah, jika rumah kedatangan ular, maka biarkan selama 3 hari. Jangan dibunuh, sebab bisa jadi ia jin muslim. Jika lebih dari 3 hari masih ada, maka mesti dibunuh karena dia adalah setan. 3 hari merupakan batasan yang cukup untuk memastikan apakah dia jin muslim ataukah jin kafir. Jika lebih 3 hari, maka dia adalah jin kafir yang harus diusir atau dibunuh. Tapi tidak semua jenis ular harus dibiarkan selama 3 hari. Ada juga yang pengecualiannya. Dari Abu Lubabah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian langsung membunuh ular di dalam rumah, kecuali setiap ular yang buntung, pendek ekornya, dan memiliki 2 garis di punggungnya, karena ular jenis ini dapat menggugurkan kandungan dan membutakan mata, maka bunuhlah ia." Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan keterangan Nabi SAW, kita bisa mengetahui jin dan setan bisa menjelma menjadi hewan dengan kriteria-kriteria tertentu. Selain itu, Ibnu Taimiyah menjelaskan disebutkannya anjing hitam dan ular secara khusus sebagai hewan yang menjadi objek penjelmaan jin dan setan tidak menutup kemungkinan bahwa setan juga bisa menjelma menjadi hewan-hewan lain seperti kalajengking, atau juga bisa berubah wujud menjadi unta, sapi, kambing, kuda, keledai, burung, dan lain sebagainya. Jin dan setan bahkan bisa mengubah wujudnya dalam bentuk manusia. Pada perang Badar, setan datang kepada pasukan musyrik dalam wujud seorang laki-laki bernama Suraqah bin Malik. Oleh karena itu turunlah ayat. Dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan, "Tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadapmu pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu." Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 48. Tetapi saat itu Allah Ta'ala turunkan malaikat untuk menolong pasukan mukminin, maka kaburlah setan berwujud Suraqah bin Malik itu. Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling melihat berhadapan, setan itu balik ke belakang seraya berkata, "Sesungguhnya saya berlepas diri daripada kamu. Sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat. Sesungguhnya saya takut kepada Allah, dan Allah sangat keras siksanya." Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 48. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan sebuah riwayat bahwa setan yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang menjelma menjadi Suraqah bin Malik. Peristiwa ini disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Iblis datang pada perang Badar bersama satu regu tentara dari golongan setan. Dia datang membawa panji dan tampil dalam wujud Suraqah bin Malik bin Jukshum, seorang laki-laki dari Bani Mudlij. Umar bin Khattab berkata, "Seorang di antara kalian tidak mungkin berubah bentuk dari bentuk yang telah diciptakan oleh Allah. Tetapi mereka, jin, mempunyai sihir seperti halnya sihir di kalangan kalian, manusia."